Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 pada video kali ini akan membahas mengenai kesesuaian pasal antara Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Fakir Miskin beserta implementasinya. Sebelum membahas lebih jauh, saya akan memperlihatkan apa-apa saja pasal-pasal yang berkesesuaian. Baik, selanjutnya kami akan memulai dari pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 dengan pasal 3 huruf I Undang-Undang Fakir Miskin. Substansi. Dalam UUD 1945 disebutkan bahwa tiap warga negara memiliki hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Mengingat fakir miskin juga merupakan warga negara, maka ia juga berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Hak itu kemudian juga tertuang dalam UU Fakir Miskin pasal 3 huruf I, yang di situ dijelaskan bahwa fakir miskin berhak untuk memperoleh pekerjaan dan kesempatan berusaha. Peraturan perundang-undangan lain yang berkesesuaian yaitu pasal 88 huruf I UU Cipta Kerja, pasal 5 dan 6 UU Ketenagakerjaan. Implementasi. Bentuk pengimplementasian dari kedua pasal tersebut antaranya yaitu CPS, TKM, BPJS Ketenagakerjaan, serta BSU. Yang selanjutnya, pasal yang sesuai yaitu pasal 28C ayat 1 UUD 1945 dengan pasal 16 UU nomor 13 tahun 2011 tentang fakir miskin. Substansi dari kedua pasal di atas mengandung makna terkait hak untuk mendapatkan pendidikan. Dalam UUD 1945 dijelaskan bahwa setiap orang berhak untuk mendapatkan pendidikan. Yang hal ini selaras dengan pasal 16 UU Fakir Miskin, di mana dalam pasal tersebut pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab memberi bantuan pendidikan atau beasiswa. Peraturan perundang-undangan lain yang berkesesuaian yaitu pasal 11 dan 12 UU Sistem Pendidikan Nasional, pasal 12 UU Hak Asasi Manusia. Dalam rangka mengimplementasikan pasal-pasal di atas, pemerintah berupaya untuk meningkatkan pendidikan bagi seluruh anak Indonesia, antara lain program Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Pintar, beasiswa pendidikan pemerintah Indonesia, dan beberapa bantuan-bantuan pendidikan lain. Selanjutnya, pasal yang sesuai adalah pasal 28H ayat 1 UUD 1945 dengan pasal 3 huruf B dan huruf G Undang-Undang tentang Fakir Miskin. Substansinya, kedua pasal dalam dokumen-dokumen tersebut memiliki substansi terkait hak untuk mendapatkan kesehatan. Kata setiap orang dalam UUD 1945 berarti mencakup seluruh warga negara Indonesia, di mana fakir miskin juga termasuk warga negara yang berhak memiliki hidup yang sejahtera. Peraturan perundang-undang lain yang berkesesuaian yaitu 1. Pasal 9 ayat 3 Undang-Undang tentang HAM dan pasal 4 Undang-Undang tentang Kesehatan. Implementasi. Bentuk pengimplementasian dari dua pasal tersebut diantaranya dalam bidang kesehatan ada program Jamkesmas, program Jaminan Kesehatan Nasional, program Kartu Indonesia Sehat, dan seterusnya. Sedangkan bantuan untuk lingkungan atau tempat tinggal yang layak ada program rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni. Selanjutnya yaitu pasal 33 ayat 3 UUD 1945 dengan pasal 20 sampai 25 Undang-Undang Fakir Miskin. Substansinya, pasal 33 ayat 3 UUD 1945 menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai oleh negara untuk kemakmuran rakyat. Dalam kaitannya dengan penanganan fakir miskin pada pasal 20 sampai 25 Undang-Undang Fakir Miskin disebutkan upaya yang bisa dilakukan negara sebagai penguasa kekayaan alam ada dengan memberikan penyediaan sumber mata pencarian yang memanfaatkan kekayaan sumber daya alam di 5 bidang. Peraturan perundang-undangan lain yang berkesesuaian yaitu pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Pokok Agraria. Implementasinya, di pedesaan ada program kelompok usaha bersama dan program usaha ekonomi produktif. Di perkotaan ada program penanggulangan kemiskinan di perkotaan atau P2KP. Di daerah pesisir ada program pembangunan kampung nelayan maju. Kemudian di daerah terpencil ada program pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil atau KAT, dan penyandang masalah kesejahteraan sosial. Dan yang kelima, di perbatasan antar negara ada program bantuan peralatan kerja. Pasal yang sesuai pasal 34 ayat 1 UUD RI 1945 dengan pasal 15 ayat 1 UU nomor 13 tahun 2011 tentang fakir miskin. Substansi dari dua pasal tersebut mengandung isi terkait penanganan fakir miskin menjadi tanggung jawab negara. Peraturan per UU lain yang berkesesuaian pasal 6 ayat 3 UU nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia.
Implementasinya, pemeliharaan fakir miskin di Indonesia diimplementasikan melalui berbagai usaha pemerintah dan masyarakat melalui berbagai program pengentasan dan pemberdayaan fakir miskin, yaitu dengan bantuan sosial, program-program pemberdayaan fakir miskin, jaminan sosial, dan lain-lain. Contohnya program dari BPJS, PKH, program kelompok usaha bersama, JKN, dan lain-lain. Walaupun banyak sekali program-program penanganan fakir miskin, seperti yang telah disebutkan di atas, pada realitanya masih banyak bantuan sosial yang salah sasaran. Menurut pakar UGM, hal ini terjadi karena adanya mentalitas miskin dalam masyarakat serta kurangnya validasi dan verifikasi data kemiskinan, sehingga masih banyak fakir miskin yang tidak bisa menikmati program-program bantuan dari pemerintah. Selanjutnya, pasal yang sesuai pasal 34 ayat 2 UUD NRI 1945 dengan pasal 7 ayat 2 huruf C UU nomor 13 tahun 2011 tentang fakir miskin. Substansinya, dua pasal tersebut memiliki kesesuaian dalam hal jaminan sosial, di mana dalam UUD 1945 disebutkan negara harus mampu mengembangkan sistem jaminan sosial bagi masyarakat lemah. Masyarakat lemah di sini juga termasuk fakir miskin. Peraturan per UU lain yang berkesesuaian pasal 9 huruf A UUD nomor 11 tahun 2009 kesejahteraan sosial. Implementasinya dalam pasal ini berhasil diwujudkan melalui beberapa program, antara lain program Kartu Keluarga Sejahtera, program bantuan langsung tunai, Raskin Jaminan Kesehatan Nasional, program Keluarga Harapan, dan program nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan atau PNPM. Pasal yang sesuai pasal 34 ayat 3 UUD 1945 dengan pasal 15 ayat 1 UU No 13 tahun 2011 tentang fakir miskin. Subtensi, dua pasal di samping berisi hal terkait pelayanan kesehatan, di mana sebagai warga negara fakir miskin berhak mendapatkan pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan ini pun lantas menjadi tanggung jawab negara melalui pemerintahan dan pemerintahan daerah. Peraturan per UU lain yang berkesusuan ialah pasal 17 UU No 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Implementasi. Bentuk implementasi kedua pasal tersebut meliputi pelayanan kesehatan bagi fakir miskin antara program jaminan kesehatan daerah, program penerima bantuan luar, jaminan kesehatan nasional, Kartu Indonesia Sehat.